Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab atau buku yang ditulis oleh imam kita, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu yang bernama, siapa namanya? Yahya ibni Syaraf. Lahir tahun? Tiap malam Kamis tak tanyain, belum hafal juga. Hah? 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Uzaifah ya? Antum Uzaifah? Ya Allah, Masya Allah, gede banget. Kelas berapa Zaif? 10. Mondok di mana? Darussalam Wangon. Liburan. Masya Allah. Gede wis. Gede anak kayak orang bapak nih. Masya Allah. Kelas 10 berarti kelas 1. Kelas SMA. Kayak bocah sarjana ya. Gede banget. Masya Allah. Nah, hadis yang keberapa malam ini? Hadis yang ke-11. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbasin ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala innallaha kadabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang mana kita sudah sampai hadis yang ke-11. Kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, beliau mengatakan wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib, dari Abul Abbas. Apa berarti istilahnya ini? Abu, Ummu, apa? Kunyah, bapake Hudzaifah, misalnya seperti itu. Nah, an Abil Abbas, dari bapaknya Al Abbas. Abdullah, apa Abdullah? Namanya, berarti orang ini namanya adalah Abdullah. Bapaknya siapa? Al Abbas. Ibni Abbas. Ibni Abbas, apa Ibni Abbas? Anaknya Abbas. Siapa sih anaknya Abbas? Abdullah. Abdullah adalah anak jenenge siapa? Al Abbas. Ya seperti itu. Jadi jenenge anak karo eyangnya pada baik, seperti itu. Jadi ada orang namanya Abdullah, punya bapak namanya Abbas, punya anak namanya Al Abbas, seperti itu. Ibni Abdul Muttalib, dan Abbas ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Berarti ketemu di Rasulullah SAW di mana?
Berarti Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Siapanya Rasul? Kakeknya. Berarti Abdullah bin Abbas ini sama Rasulullah SAW kekerabatannya apa? Sepupu, bareng putu. Seperti itu. Karena Abbas ini adalah saudaranya Abdullah. Abdullah itu siapa? Bapaknya Rasul. Bapaknya Rasul namanya Abdullah. Dia ponakan jenenge Abdullah. Jadi kayak antum misalnya kalau mau bikin nama gitu ya, dia takon. Pengen wong takon. Kira tidak ngelawang di. Apa Ustaz? Anak alhamdulillah dapat anak perempuannya, barakallahu lak. Barakallahu fi ma hubilak wa syaratal wahab sudah wa barak rizquha. Ya, kita doakan gitu. Menjauh jenenge nopo sih yo? Ya Maryam akeh banget sih jenenge Maryam maksudnya. Loh, ini loh para sahabat ini loh. Bahkan nama cucu dan kakeknya itu sama itu kan. Nama paman dengan ponakannya sama seperti itu. Ya nama bagus ya nggak apa-apa seperti itu. Ojo kok sing orang nana gitu misalnya. Ya orang nana gawe sing dewek ngarara dewek misalnya morning apa itu kan. Apa senengnya apa? Morning. Ya morning apa Boeing. Senengnya sama anaknya Boeing. Duh, apik temen biasa baik rebo paing. Lainan rebo paing misalnya. Seperti itu. Boeing, rebo paing ya seperti itu. Nah, jadi memberikan nama sekalipun itu sudah banyak yang make, yang nggak ada masalah seperti itu. Karena namanya bagus misalnya, dan barang bagus yang ngerebutan lah seperti itu kan. Seperti ini nggak ada masalah. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu anak bacakan ringkasnya karena ini sahabat yang masya Allah punya keistimewaan luar biasa. Jadi namanya memang Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim dan Hashim min Quraisy. Jadi ini memang bareng buyut karo Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu seperti itu, masya Allah. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, dan dia itu termasuk anak Abul Abbas ini adalah wa akbaru auladih. Dan dia itu anak pertama seperti itu dari Abbas. Ibunya namanya adalah Ummul Fadl. Ibunya adalah Ummu Fadl, kunyahnya itu namanya adalah Lubabah Al-Kubro. Ini sama ini. Jadi nanti ini kita lagi bicara sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Bapaknya namanya siapa? Abdullah. Bapaknya namanya siapa? Abbas. Anaknya namanya siapa? Al-Abbas. Ibunya namanya siapa? Lubabah. Nanti anaknya yang putri dikasih nama Lubabah juga. Ini seperti itu. Nah, makanya di sini ada Lubabah Al-Kubro, Lubabah yang besar karena ibunya beliau seperti itu. Yang karo putu pada baik kok jenengan busa apa wonge pada geger itu kan seperti itu. Jenengan anaknya nyong kok dadi para baik gitu. Ya sudah, nggak masalah. Ini loh, kakek dan cucunya sama, nenek dan cucunya sama. Ya nggak apa-apa. Seperti itu kan. Nah, karena bagus artinya seperti itu. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu itu wulida Ibnu Abbas qabla al-hijrah bi 3 sinin. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Hijrahnya Rasul umur berapa? Rasul tatkala hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau umur berapa? Umurnya Cristiano Ronaldo berapa sekarang? Cristiano Ronaldo umurnya berapa, Zen?
Nggak tahu, alhamdulillah. Kalau seandainya umurnya Cristiano Ronaldo tahu, kemudian hijrahnya Kanjeng Nabi dalam usia berapa nggak tahu, wah itu parah bener itu. Ini masih mending lah, nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Kalau seandainya tahu yang itu, nggak tahu yang ini, itu kebangetan. Suri tola dan kita nggak tahu seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi itu kan diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Berarti habis itu hijrah. Berarti usianya Rasul setelah hijrah tahun umurnya berapa? 53. Nah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu itu beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti tatkala lahir Rasulullah umur berapa? 50 tahun. Nah seperti itu. Jaraknya memang jauh. Seperti jauh sekali. Nah, makanya walaupun jaraknya jauh, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi beliau itu termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Pernah Anda ajarkan sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat siapa? Abdullah bin Abbas itu nomor 5. Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, seperti itu. Nah, jadi beliau termasuk 5 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal barakallahu fikum, beliau itu usianya berbeda 50 tahun dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwasanya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cuma 30 apa? Bulan. Berarti berapa tahun? 2 tahun setengah. Begitu juga siapa? Abu Hurairah kemarin cuma berapa? 4 tahun. Perhatikan, beliau sedikit waktu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa mencapai periwayatan hadis yang sangat banyak. Kenapa? Karena tadi beliau itu punya keinginan untuk betul-betul bersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pelajaran bagi kita, ikhwan barakallahu fikum. Banyak dari kita yang sudah hijrah puluhan tahun tapi nggak mau belajar secara intens, secara kontinu, bertahap, taksil. Tahun 90-an udah kenal dakwah, tapi sampai sekarang baca kitab belum bisa. Puluhan tahun, 20-an tahun lebih. Kenapa? Karena ini waktunya nggak digunakan untuk belajar yang intens. Ngaji, do Ustadz Fulan sekang Jakarta, teka. Kajian rutin orang gelem teka. Apa mana sing gelem ngaji secara mahat ilmi lah, kayak yang anak bikin. Makanya anak bikin tuh mahat ilmi. Anak pengen merubah pola pikir ikhwan yang sudah lama banget ngaji, tapi gitu-gitu aja. Anak berani didudukan yang belajar sama anak belum ada 1 tahun, mahat ilmi angkatan kedua, dengan ikhwan yang sudah kenal dakwah puluhan tahun, suruh ngi'rab. Kenapa? Karena yang sebentar ini dia langsung betul-betul fokus. Yang lama nggak tahu kemana, sistem ngajinya suka-suka. Senang Ustadz Kiye teka Kiye, senang Ustadz Kiye teka Kiye. Tidak mau mengkaji yang rutin, tidak mau mendatangi guru Ustadz, sehingga kualitasnya seperti itu. Makanya dari situ anak itu fokus di rumah, itu ngajar fokus di rumah, nggak punya anak kajian di luar, nggak punya. Karena tadi untuk kajian di luar
anak persiapannya harus lama karena keilmuan anak sedikit, harus betul-betul persiapan. Di perjalanan sejam, pulang perjalanan sejam, 2 jam sudah. Ngisi cuma 50 menit. Yang ngaji cuma seneng-seneng. Ustaz Fulan anu bene balik, primen jajal lah. Jajal, ngaji kon jajal coba. Itu kenapa anak nggak mau ngisi di luar? Kecuali yang ngisi itu, yang minta itu memiliki etika dan adab. Karena hasilnya nanti ya ajib. Tidak ada perubahan kecuali sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang mau datang, belajar, mengedepankan adab dan yang lainnya. Insya Allah, jangan lama-lama lah. Setahun, ini kita mau setahun, yang angkatan pertama. Itu sudah membaca, bukan baca ngayap. Harfan-harfan, sehuruf demi huruf, dari judul sampai akhir, itu at-Tuhfah as-Saniyah bisyarhi al-Muqaddimah al-Ajurumiyah sudah mau selesai. Tadi malam sudah sampai Bapak Imam. Sampai istisna sudah. Sampai Bismillah. Sudah tinggal sedikit sekali. Mungkin tinggal sekitar 2 bulan selesai, dan itu bukan belajar yang simpen tinggi tidak. Satu huruf nggak ada yang kelewatan kecuali dibaca. Seperti itu. Nah itu, mari kita benarkan metode kita belajar. Begitu juga usul salasah. Sudah selesai al-aslus tsani, mau al-aslus tsalis. Tinggal sedikit. Itu baca harfan-harfan. Sehuruf demi sehuruf, nggak ada yang ketinggalan. Makanya hasilnya akan beda. Oleh karena itu barakallahu fikum ikhwan, makanya mari kita itu berpikir yang cerdas, berpikir yang maju ke depan. Mungkin waktunya sedikit, tapi karena fokus dan intens, akhirnya hasilnya lebih banyak. Daripada kelihatannya banyak, sibuk sana sini, ngaji ora genah, tidak terkonsep, tidak bertadaruj, tidak bertahap. Makanya sampai anak buka yang untuk kelas putri. Dan alhamdulillah dari itu statusnya, ya Allah ternyata nahwu orang mumet banget, biasa baik, bisa Al-Fatihah wis ngerti ndising isim, ndising fiil, ndising huruf, tandane apa ngerti, takune iki. Jauh-jauh antum akhiri. Ya seperti itu. Sudah mulai Pak. Anas sudah, besok Al-Falaq. Seperti itu. Makanya mungkin yang sebentar bisa jadi dia akan jauh lebih unggul daripada yang sudah puluhan tahun. Kenapa? Contohnya ini sudah dicontohkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas cuma bersama Rasulullah cuma 30 bulan, 2,5 tahun. Cuma 4 tahun Abu Hurairah, tapi menjadi perawi hadis yang paling banyak. Kenapa? Gondal gandul kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ikhwan, makanya barakallahu fikum, kalau kita betul-betul pengen bisa dengan agama kita, itu enggak ada pilihan kecuali kita mengalokasikan waktu dan belajar dengan baik. Alokasi itu bukan berarti banyak loh. Kita itu belajar cuma 1 jam. Itu sepekan ada yang 4 kali, sepekan ada yang cuma 3 kali. 1 jam loh. Sepekan itu 7 hari. 1 hari 24 jam. 24 kali 7 sekitar 168 jam. Diambil cuma 3 hari 1 jaman. Cuma 3 jam. 168 dikurangi 3 jam. Masih sisa 165 jam. Gak ada perbandingannya itu kan. 1 banding berapa itu. Tapi hasilnya kelihatan. Seperti itu. Karena tadi belajarnya itu bertahap. Belajarnya jelas. Belajarnya terkonsep. Beda tatkala kita tadi belajar Ustaz Fulan, ngaji lah, nganak ipen nganak. Ala bosan kalau Ustaz Fulan. Nganak anak Ustaz Fulan, ngaji nganak. Itu baik tidak? Ya baik sih baik. Cuma untuk tarsih,
untuk mengokohkan ilmu itu nggak bisa. Itu cuma menjaga keimanan, nyari keberkahan gitu ya. Insya Allah dapat lah, mau jenenge ngaji ya bagus. Tapi kalau kita ingin menaikkan pemahaman kita, ilmu kita, nggak bisa, kecuali harus tadi. Bagaimana kata Imam Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan memberitahukannya dengan rinci. Salah satunya adalah wasuhbati ustadzin. Dan kita betul-betul menemani bermulazamah dengan ustadz, dengan guru. Ya tadi Abu Hurairah coba gondal gandul karo Kanjeng Nabi. Ini sama ini Abdullah bin Abbas. Karena kebetulan yaitu Lubabah Al-Kubra itu adalah adik, ya, saudara perempuannya Maimunah. Maimunah bintu Haris. Siapa Maimunah? Siapa? Istrinya Rasulullah SAW, bibine dewek. Makanya beliau geslap-geslap mengenai Kanjeng Nabi biasa baik mengenai Kanjeng Nabi, jelas sepupunya dewek. Istrinya adalah siapa? Bibine. Ya wis geslap-geslap pandal-kandul kalau Kanjeng Nabi. Ya akhirnya jadi seperti ini. Nah, makanya poin yang perlu kita catat di sini ada poin yang sangat bagus, yaitu manfaatkan waktu kita dengan mengalokasikan loh, bukan sisa waktu, mengalokasikannya untuk belajar. 3 pekan tidak, 3 hari, sepekan, cuma 1 jam aja sudah hasilnya seperti itu loh. Apalagi nek gandul, apalagi nek mondok, iya kan? Seperti itu. Nah, itu adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau dilahirkan pada tahun 3 sebelum Hijriah. Bapaknya adalah sepupunya, bapaknya adalah siapa? Adiknya atau saudara laki-lakinya bapaknya Rasul. Ibunya adalah saudara perempuannya, istrinya Rasul. Makanya di sini Ahlul Bait, yaitu termasuk keluarga yang sangat dekat dengan Nabi. Secara nasab dari ibu dari bapak ketemu semua seperti itu. Nah, kemudian Islamu Ibnu Abbas, keislamannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Aslama Abdullah Ibnu Abbasin qabla bihi. Beliau itu Islam dulu sebelum bapaknya itu Abbas. Wa hajara ma abawaihi ilal Madinah ama Fath Makkah. Dan beliau hijrah ke Mekah dengan kedua orang tuanya itu tatkala Fathul Mekah. Jadi nggak ikut hijrah yang pertama. Karena waktu itu kata beliau menyebutkan bahwasanya ana wa ummi minal mustad'afina. Aku dengan ibuku itu termasuk orang yang lemah. Jadi ada perintah hijrah, dan hijrah itu wajib waktu itu, kecuali illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kalau nggak hijrah dosa, karena hijrah itu wajib. Tapi Allah mengecualikan 3, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah, tidak punya kemampuan untuk hijrah, baik itu laki-laki atau perempuan atau wildan, anak-anak kecil. Kalau yang punya kemampuan itu wajib, nggak hijrah dosa. Ya, seperti itu. Nah, dan beliau tadi hijrah ke Madinah itu tatkala Fathul Mekah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu itu salah satu sahabat yang tadi mendapatkan keutamaan, yaitu 5 besar dari perawi hadis. Apa sebabnya? Salah satunya adalah doanya Rasulullah SAW. Doanya siapa? Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan dari Imam Bukhari an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas sendiri, qala, dia berkata, dhammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila satrihi. Masya Allah, Rasulullah SAW melukku ke dadanya, dipeluk, dan beliau masih anak kecil waktu itu ya. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, ya Allah, alimhul hikmata,
ajarkan bagi Abdullah ibnu Abbas adalah hikmah. Ya, hikmah yaitu al-ilmu wal basirah. Ilmu dan pandangan yang tajam terhadap masalah. Seperti itu. Ya wajar yang mendoakan Kanjeng Nabi. Nabi itu punya ahli waris tidak? Para nabi punya ahli waris ya? Tidak. Siapa ahli warisnya? Hah? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris para nabi, ya kan? Berarti boleh enggak kita meminta doa kepada orang alim? Boleh. Jadi salah satu mencari keberkahan adalah kita meminta doa kepada orang yang alim. Yang alim loh. Yang alim itu dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu maksud alim. Yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi dia betul-betul menjaga sholatnya, bisa paham dengan agamanya, menjaga hubungan-hubungan baik dengan Allah, dengan makhluk, dengan sesama, seperti itu. Itu adalah orang alim. Nah, boleh kita meminta doa kepada mereka selama orang alim ini masih hidup dan dia ada kiai yang dia alim, soleh, maka boleh kita minta doa kepada beliau, datang ke beliau, meminta doa akan diberkahi kehidupannya, akan diberkahi anak keturunannya, sebetulnya nggak apa-apa. Nah, yang ini yang kadang mulai hilang. Kita tidak mencari keberkahan dengan meminta doa kepada orang alim yang masih hidup, seperti itu. Maka ini sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan siapa? Abdullah bin Abbas. Sebagaimana Umar tatkala masa paceklik, beliau datang kepada bapaknya Abdullah, siapa? Abbas, untuk apa? Didoakan agar turun hujan, seperti itu. Nah, itu sebab kenapa beliau, salah satu sebab kenapa beliau menjadi orang yang sangat paham dengan agamanya, karena salah satunya mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga beliau itu sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini perhatikan nih, Masya Allah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas sendiri. Qala, dia berkata, lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar. Tatkala Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepada salah seorang pemuda dari kaum Ansor. Ya, anak enggak usah baca anunya, anak langsung terjemahkan. Halumma falanas al ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pada masih hidup. Seperti itu. Fa innahum al-yawma katsir, karena sekarang mereka masih banyak, para sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar masih pada hidup, masih pada Abu Hurairah masih pada hidup, seperti itu, masih banyak. Kemudian laki-laki ini yang diajak oleh Abdullah bin Abbas, aneh banget kota lah. Dijak ngaji malah jawabannya, aneh temen. Kenapa aneh? Aneh temen kota Ibnu Abbas. Apa iya wong arep butuh maring kozi? Maksudnya wong-wong sahabat-sahabat yang lain, orang-orang butuh sama kamu. Wong masih banyak apa? Sahabat-sahabat senior yang lain. Seperti itu. Dijak ngaji malah jawabannya kayak gue. Seperti itu. Dan kita sering kadang orang dijak ngaji, lah ngaji ngapa lah? Nah, seperti itu misalnya. Akhirnya apa? Apakah itu mengerutkan, menciutkan niatnya Abdullah bin Abbas? Tidak. Tetap Abdullah bin Abbas itu apa? Datang ke sahabat-sahabat yang masih tersisa, bertanya, belajar. Sampai akhirnya sahabat-sahabat namanya orang pasti mati, ya kan? Sampai suatu saat sahabat-sahabat sudah berkurang, Abdullah bin Abbas, orang ini yang tadi diajak untuk belajar, ini sudah waktu berlama seperti itu, melihat kerumunan orang yang sangat banyak, para tabi'in. Sangat banyak. Berkerumun. Ternyata yang dikerumuni siapa? Abdullah bin Abbas. Orang-orang pada belajar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya orang tersebut sampai berkata apa?
dia lebih berakal dariku. Abdul Abbas itu lebih cerdik dariku. Jajal yang ganu gelem melu ngaji bareng karo Abdul Abbas. Seperti itu. Nah, makanya dari sini juga kita memperhatikan tersebut. Mumpung kita masih ada waktu untuk belajar, tidak ada kata terlambat. Mumpung esiana nggosina sinau. Tahu itu malah mau apa sing nom-nom isi akeh. Ya nggak sing nom-nom gelem ngaji. Nah, sing nom-nom pikirannya pada bae kayak gue. Kan seperti itu. Nah, makanya barakallahu fikum, manfaatkan waktu kita untuk benar-benar belajar. Nah, kemudian itu kesungguhan beliau tatkala menuntut ilmu. Bahkan beliau itu menceritakan untuk dia mencari ilmu itu betul-betul mendatangi yang punya ilmu. Satu hadis saja dia nggak tahu. Kemudian ada satu sahabat yang mengetahui hadis itu beliau itu datang itu mengucapkan salam ke rumahnya 3 kali, nggak dijawab karena mungkin lagi istirahat. Akhirnya beliau apa? Menggelar ridaknya, selendangnya, dijadikan bantal di depan pintu orang tadi. Karena sudah 3 kali kan nggak boleh kita mengucapkan lagi. Beliau tunggu itu sahabat itu sampai sholat asar nanti kan pasti keluar. Akhirnya beliau tidur di depan pintunya sahabat tadi, berdebu-debu. Kan zaman di jangan kan zaman di sini, zaman siki be akeh sing ngurung nganggo misalnya tehel atau keramik seperti itu kan. Apalagi zaman dulu belum ada kan. Subhanallah. Akhirnya tatkala sahabat yang tahu hadis satu ini keluar mau menunaikan sholat asar, menjumpai Abdullah bin Abbas, itu begitu terkejut. Ya benar ami Rasulullah SAW, wahai anak pamannya Rasulullah SAW, subhanallah kok jenengan kados niki gitu loh. Karena ini sahabat biasa banget. Abdullah bin Abbas itu siapa? Ahlul Bait, ulamanya sahabat. Sampai dia bilang, subhanallah, jenengan ngutus wong ngabari kon aku rawuh, kon aku teka. Jelas aku teka, seperti itu. Jelas aku teka. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya Rasul. Anak saudara istrinya Rasul. Iya kan? Seperti itu. Bareng buyut, eyangnya pada baik. Subhanallah. Keluarga yang sangat mulia, darah yang sangat mulia, masih sama darahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat yang ini tuh orang kepenak banget. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? Itulah yang kami diajarkan terhadap ahli ilmu. Itu kami mendatangi ahli-ahli ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Imam Malik rahimahullah taala. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Sekarang ya ikhwan, subhanallah, WA, assalamualaikum Ustaz, benjing ngisi nggih teng mriki. Anu sing biasa ngisi age ora anak. Subhanallah, adabnya di mana? Ya pantas keadaan kita seperti ini. Kenapa? Karena dalam kita mencari ilmu tidak memakai adab, sehingga keberkahan ilmu itu tidak kita dapatkan. Puluhan tahun kita mengaji, karena adabnya seperti itu, maka keberkahan ilmu tidak kita dapati. Nah itu yang ana betul-betul berusaha terapkan. Kalau orang-orang yang sudah ngaji lama minta ana untuk ngisi kajian, jangan berharap ana mau ngisi kajian. Kecuali mereka datang ke rumah. Ana membedakan niat ini antara ini subhanallah untuk takdiban, mengajarkan adab, dan takutnya egoisme pribadi loh. Takutnya minta dimuliakan dan yang lainnya. Itu kan syirik besar sekali itu kan. Syirik niat itu kan dosa sangat besar. Itu subhanallah. Kenapa ana minta seperti itu? Pertama, sebagai ketundukan kita terhadap ilmu. Ilmu didatangi. Yang kedua kan banyak masalah yang perlu kita tanyakan. Apa kajiannya yang mau diminta kita bahas? Bagaimana jamaahnya, siapa saja? Ustadz siapa yang sudah ngisi di situ saja? Apa yang diajarkan mereka? Kan banyak perlu diskusi. Itu kenapa ana nggak pernah mau?
Anak pernah ditelepon awal kali anak datang ke sini, pulang kampung tahun 2021 Juli, 23 Juli. Anak langsung ditelepon, apa Ustaz ngisi ya di Masjid Gelora Indah Gor. Ini siapa yang ngobrol? Ya kalau bisa main ke rumah dulu. Afan Ustaz, anak nggak bisa ke situ. Ya sudah, anak juga nggak bisa ke situ. Seperti itu. Dan itu anak cuma nggak tiap kali harus seperti itu. Karena anak khawatir juga. Itu termasuk egoisme pribadi. Itu cuma sekali aja. Bukan untuk anak, tapi untuk ilmu, pengagungan kepada ilmu. Setelahnya coba, ya setelahnya wis japri SMS ora masalah lah. Karena apa? Anak juga khawatir, takutnya itu adalah apa? Kesombongan, seperti itu kan. Sebenarnya nek ya benar berarti setiap minggu anak ke situ. Ini cuma sekali ke tempat anak, siapa yang lebih tawadu? Tiap minggu ustadznya datang ke situ. Dia cuma satu kali aja nggak mau. Subhanallah, betapa sombongnya dengan ilmu. Nah ini ikhwan, kita itu jauh banget adabnya daripada salafus soleh, daripada orang-orang terdahulu. Sahabat ini loh, subhanallah, Abdullah ibni Abbas darahnya itu sama dengan darahnya Rasulullah SAW karena nasabnya sama. Subhanallah. Ini dengan sahabat yang nggak dikenal itu loh, majhul itu sahabatnya itu, nggak dikenal, datang sampai sahabat yang ini yang didatangi itu keringet dingin karena didatangi oleh siapa? Anaknya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kepenak banget, tapi begitulah. Dan adabnya semua kalau antum lihat baca secara banyak sirahnya atau ceritanya Abdullah bin Abbas ini, kisahnya itu luar biasa. Beliau itu kalau bertemu dengan orang yang mengajarkan ilmu pada dia, itu dituntun itu tunggangannya. Hudzaifah bin Yaman itu dituntun itu kendaraannya sampai nggak enak gitu. Ya karena siapa? Ini ahlul bait ini loh. Abdullah bin Abbas itu apa? Ahlul bait itu. Sahabat mulia, tapi ahlul bait jauh lebih mulia. Karena apa? Masih ada kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerabatnya Abdullah bin Abbas itu dari istrinya, dari apa-apanya itu perkepol seperti itu. Makanya kita nggak heran, akhirnya lahirlah beliau dengan keilmuan yang begitu berkah. Karena cara mencarinya sesuai dengan adab. Makanya ikhwan barakallahu fikum, mari, ini nasihat buat anak sendiri seperti itu. Kita beradab dalam mencari ilmu. Seperti itu. Nah, itu Abdullah bin Abbas. Bagaimana kesungguhannya tadi dan yang lainnya. Nah, Rawa Abdullah bin Abbasin alfan wasittu mi'atin wasittina hadisan. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Masya Allah. Nah, dan kita ringkas saja. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu itu wafat pada usia beliau ihda wa sab'ina aman, pada usia 71 tahun, dan meninggal pada tahun 68 Hijriah. Nah banyak sekali tadi pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisahnya Abdullah bin Abbas. Makanya barakallahu fikum, jadi salah kan dengan maca kisah kan seneng itu ya. Itu baca itu kisah-kisahnya Rasul, kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para ulama. Itu betul-betul akan apa? Memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam belajar, dalam beramal, dan yang lainnya seperti itu. Malah kita itu minder kadang. Ya Allah ya Rabbi, siapa dewek kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Makanya ya itu loken sih, lebung surga sih, sing kaya be akeh kayak gitu. Dan terus dewek apa itu loh? Amalan yang bisa kita kira-kira menyebabkan kita masuk surga itu apa? Seperti itu. Maca Quran, kapan khatam, seperti itu. Apalagi baca hadis. Maca Quran kapan terakhir maca Quran? Apalagi maca hadis, apalagi maca kisah-kisah sahabat,
kisah-kisah orang soleh. Subhanallah. Nah, an Abdullah ibn Abbasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke hadisnya. Fima yarwi an rabbih, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kadabal hasanat wasayyiat. Sungguh Allah itu mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Siapa itu yang main apa? Tak tok itu. Lagi anu maning ya. Lagi apa? Trending kan. Nah, innallaha katabal hasanati wasayyiati. Sungguh Allah itu mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan akan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilan. Siapa saja yang berniat untuk mengamalkan amalan baik tapi dia tidak bisa mengamalkannya karena ada udzur atau yang lain, seperti itu, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena ini hadis qudsi. Kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah catat bagi hamba tadi satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ini baru niat. Jadi kita punya niat baik, kemudian belum terrealisasi, atau niat top, niat apik tapi belum bisa terrealisasi, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Makanya dari sini kan motivasi banget untuk kita beramal baik, gitu kan? Minimalnya berniat baik. Berarti orang kalau selalu pikirannya dikuasai oleh untuk berbuat baik, walaupun belum bisa melakukannya, pikirannya selalu baik atau tidak? Berarti orang Islam luar biasa. Sudah dimotivasi untuk berpikir saja yang baik. Seperti itu. Baru berpikir dan berniat baik, itu sudah Allah catat bagi hamba tersebut adalah kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Makanya aja mikir sih orang-orang. Pantes yo. Kayak randa kae. Nah, subhanallah. Naudzubillah gitu kan. Mantese durene wong kae jen kok tiba langkah sing pas lagi langkah wong atau capek seperti itu. Jangan punya, ngapain pikir-pikir kayak gitu, itu kan? Pikir-pikir yang baik saja, nggak bisa melakukannya sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Itu, masya Allah. Jadi ada orang yang sudah niat baik tapi nggak bisa melaksanakannya, dia dapat berapa? Satu kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin katsira." Subhanallah. Kalau dia meniat baik kemudian mengamalkannya, apa? Dapat apa? Dapat apa? Minimal 10 kebaikan. Minimal 10. Masya Allah. Coba, adakah upah ajar pahala yang lebih baik daripada ini? Tidak ada kan? Allah itu subhanallah, sayangnya kepada kita itu luar biasa. Minimal 10. Bahkan kata Allah SWT, ila sab'imi'ati dhifin, bahkan bisa 700. Enggak cukup sampai itu. Bahkan apa? Ila ad'afin katsira, bahkan bisa bermiliar-miliar kebaikan, tergantung kuatnya niatnya beliau. Subhanallah. Subhanallah. Coba, masya Allah. Berniat baik, nggak bisa ngamalkannya sudah dicatat sebagai kebaikan, ya kan? Berniat baik bisa melakukannya minimal berapa? 10. Subhanallah. Coba, adakah Tuhan yang lebih sayang, lebih baik kepada hambanya dibanding Allah SWT? Jelas tidak ada. Subhanallah. Nah, itu. Berarti ada orang beramal, itu ada 4 nanti ya. Yang pertama tadi, niat baik, tidak bisa melakukannya. Dapatnya apa?
satu kebaikan. Niat baik bisa melakukannya, minimal dapat berapa? 10 kebaikan. Bahkan bisa 700, bahkan bisa bermiliar-miliar kebaikan, tergantung Allah melipatkannya. Itu yang pertama. Yang ketiga, wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Kalau dia berkeinginan buruk tapi tidak jadi melakukannya dengan sadar, maka dicatat bagi dia apa? Hasanah waidah. Masya Allah, subhanallah, ini betapa penyayangnya Allah. Kalau dia punya kepikiran buruk, kemudian apa? Tidak melakukannya karena sadar, karena tahu seperti itu, maka dia apa? Mendapatkan satu kebaikan. Subhanallah. Sampai pun kalau wis kadung dia mikirnya buruk, durene Pak Darsun misalnya, Pak Darsun bos apa ya? Langkah iki kan. Wis gantung kan. Mengkol bengi ya, colong. Wengi-wengi tangi. Kemutan astagfirullahaladzim, nyolong durian kan dosa. Akhirnya orang sidang dapat dosa? Tidak. 0? Tidak. Bahkan dapat pahala. Subhanallah. Subhanallah. Coba, adakah Tuhan yang sebaik Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan pernah ada. Sampai pun kalau sudah punya niat nggak baik, ingat, nggak usah sedih, batalkan itu. Itu tetap dikasih pahala. Subhanallah. Coba, luar biasa kan? Berarti ini sudah 3. Niat baik tidak melakukannya dapat berapa? 1. Niat baik merealisasikannya dapat berapa? Minimal 10. Niat buruk tidak jadi melakukannya dapat kebaikan. Nah, kalau yang keempat, punya niat buruk kemudian melakukannya, apa? 10 keburukan, itu cuma dibalas 1 saja. Subhanallah. Luar biasa kan? Luar biasa sekali itu. Kalau berbuat baik pasti minimal 10, bahkan bisa 700, bahkan bisa berjuta-juta kali lipat. Kalau niat buruk kemudian melakukannya, itu cuma dicatat 1 saja. Subhanallah. Luar biasa kan? Berarti dari 4 itu yang minus cuma 1 kan? Itu pun cuma 1. Subhanallah. Coba, betapa mulianya, sayangnya Allah kepada kita. Cuma kita nggak mikir, kita nggak mau mempelajari betapa kita punya Tuhan yang sangat penyayang kepada kita. Subhanallah. Itu kan? Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ada pertanyaan? Jelas? Kalau gitu anak yang tanya. Kemarin, hadis kemarin, ada yang masih ingat hadis kemarin? Apa? Idzal talqa muslimani bisayfayhima. Terus fal qatilu wal maqtul finnar. Kalau bertemu 2 orang muslim kemudian berperang, naudzubillah summa naudzubillah, fal qatilu wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Kalau yang membunuh wadih, hadal qatil, kata sahabat itu. Ini yang membunuh, ya sudah jelas lah orang membunuh. Wa ma balul maqtul, bagaimana dengan yang terbunuh Rasulullah? Apa jawaban? Kana harisun ala qatli sahibihi. Dia itu sebenarnya sama, yaitu punya niat untuk apa? Membunuh saudaranya. Padahal kan dia punya niat doang dan terbunuh, nggak bunuh kan? Diancam kemana? Neraka. Dia sudah melakukan pembunuhan belum? Belum. Sudah punya niat belum? Berarti ini niat buruk tapi belum melakukan, tapi di neraka. Jawabannya gimana? Tadi hadis tadi, fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Kalau dia punya keinginan untuk berbuat buruk kemudian tidak melakukannya, dicatat di sisi Allah 1 kebaikan. Lah ini
Dia ingin membunuh saudaranya, naudzubillah. Kan dia nggak membunuh, dia terbunuh. Iya kan? Kemudian dia di mana? Dapat satu pahala? Enggak, malah masuk neraka. Kayak berbenturan. Iya kan? Sekarang bagaimana? Kenapa itu masuk neraka? Padahal dia punya niat, tapi tidak sampai melakukannya. Kan dia yang terbunuh. Iya kan? Jawabannya gimana? Nah itu. Jadi yang ada yang kelima sebenarnya. Dia niat, sudah punya niat, tapi nggak bisa melakukannya bukan karena sadar, karena dia itu nggak mampu. Dia nggak beda dengan yang tadi. Dia yang dapat satu pahala kebaikan itu dia punya niat untuk berbuat buruk, kemudian tidak melakukannya karena memang sadar bahwasanya itu perbuatan dosa. Kayak Miki, wis nginceng durene Pak Karsun, ngombengi, bugi-bugi tangi, langkau wong wis, tinggal langkau wong. Iya yo, nyolong dosa. Akhirnya nggak mau nyolong, kan nggak mau melakukan. Ini yang dapat kebaikan. Kalau yang seperti ini nih, yang tadi dia sudah niat buruk, tapi dia nggak melakukan keburukan tadi bukan karena apa? Berhenti dari keburukan, karena nggak bisa. Ini ya dosa, tetap dosa ini. Misalnya orang oke nyong angger duwe apa? Mengko bengi misalnya arep nyolong durian, ya pada baik kasusnya Pak Karsun ya, duriannya Pak Karsun. Musim durian dia. Terus apa? Niat, bukan niat buruk. Kemudian mungi-mungi tangi. Melaku keblosok nang jumbleng. Misal itu ya. Keblosok nang jumbleng mati iki lho. Dosa apa ora nggih? Dosa, kalau ini dosa. Kan dia sudah betul-betul menempuh jalannya untuk apa? Merealisasikan keburukannya tadi. Cuma orang ngasih apa? Melakukan mati disit seperti itu. Nah, ini dosa kalau sebenarnya. Yang enggak dosa itu dia punya niat keburukan, kemudian dia sadar dan tidak lagi melakukannya. Nah, itu. Yang itu yang dicatat sebagai apa? Satu kebaikan. Berarti ada 5 ini ya. Ya ada 4 tadi, cuma yang ada di tafsir. Berarti orang melakukan kebaikan itu ada 4 atau ada 5 bisa ya. Kalau 4 ya tadi nanti dirinci. Kalau 5 ya ini. Yang pertama apa? Niat baik tidak bisa melakukan. Sudah makanya jenengan niat apik bae lah wis. Pokoke nyong duit ya nyok kaji karo bapane, karo biyunge, karo bojone, karo anake, karo mertuane, karo kabehan disengi. Pahala itu sudah. Pahala itu kan. Seperti itu kan niat apik kata Pak. Innahu hasanatan kamilah, dicatat satu kebaikan. Makan niat apik terus. Pokoknya nyong anggur wis mampu Abu Salma. Pokoknya harus mampu nyong bojo loro 3 papat. Iki gue, ora apa-apa. Kan anggur mampu ya, seperti itu. Oli pahala ora Abu Salma? Hah? Oli insyaallah. Ya niat kayak gue. Ummu Salma krungu wis kursus gak semana. Ora urus gitu. Seperti itu kan. Nah, seperti itu. Niat sing apik-apik lah. Seperti itu. Nah, yang kedua, niat baik bisa melakukannya apa? Seminimal 10 kebaikan. Yang ketiga, niat baik, niat buruk melakukannya lah ya. Niat buruk langsung melakukannya ya. Ya dirubah biar lebih gampang. Karena ini yang nggak ada rinciannya ya. Niat buruk melakukannya berapa? Satu keburukan saja. Niat buruk nggak melakukannya, maka ini dirinci. Kalau tidak melakukannya dengan sadar, dia betul-betul tahu itu dosanya nggak jadi, maka dicatat bagi dia satu kebaikan. Nah, kalau niat buruk tidak bisa melakukannya karena ketidakmampuan dia, ya kan? Sebenarnya tetap niat, tapi akhirnya orang mampu. Lah mikir sih kejeblos disit, ring jumbleng, gitu kan? Maka dicatat apa? Satu keburukan seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Tapi ini di luar materi.
Ya kalau saya bisa jawab. Saya pernah ini ada takmir masjid, dua-duanya WA saya. Takmir masjid dua-duanya WA saya. WA ke jenengan. Menghubungi Ustaz yang tidak hadir. Untuk Nah, apa ya? badali Ya, menghubungi Ustaz yang tidak hadir. Dan saya datang, ternyata dua-duanya yang WA saya itu nggak ada. Alasannya karena sibuk. Kemudian di hari berikutnya terselisih 2 pekanan WA lagi. Tapi saya sempat jawab insya Allah, tapi kebetulan pas itu saya nggak bisa hadir. Ada acara buat itu. Itu pertanyaan saya, apakah dari yang saya jawab insya Allah itu kemudian saya nggak hadir, itu salahnya di mana? Salah? ya itu kan udah niat baik, terus nggak bisa datang, ya apa tadi kata Pak Indahu hasanatan kamilah, kan sudah kan dia jawab baik sudah kan, berarti sudah dicatat kebaikan, niat baik, ya bisa antum niat mulang terus kan, niat maunya mulang seperti itu, bisa ya wis lumayan satu kebaikan seperti itu. Intinya tadi ada 4 hal, atau kalau dirinci menjadi 5, 6. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.